Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam kebaikan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan Allah kami, Allah yang senantiasa memberkati kami. Saat ini kami mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Lihat kesediaan kami mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap menerima firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun sabda Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai dengan 14. Mari kita baca secara bersama-sama, demikian firman Tuhan. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan air dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala caramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kalau kita lihat kehidupan dan cara peribadahan bergereja dari sejak mula gereja ada di tengah-tengah dunia ini, ada perbaikan-perbaikan yang terjadi. Khususnya kalau kita bawakan di gereja yang ada di Tanah Batak. Dulunya pertama sekali gereja ada di Tanah Batak ini, sistem peribadahannya tidak memakai musik. Sekarang memakai musik. Dan setiap tahun tentu para pemerhati gereja khususnya peribadahan berusaha membuat bagaimana peribadahan itu lebih semarak, bagaimana peribadahan itu lebih diminati banyak orang. Maka tidak jarang kita lihat di mana-mana alat musik dimainkan, song leader dimainkan, dan diatur sedemikian rupa supaya peribadahan itu baik. Tapi menjadi
pertanyaan, ukuran daripada sebuah peribadahan yang baik seperti apa? Apakah kalau sudah ada alat musik lengkap itu sudah peribadahan yang baik? Dan kalau tidak ada alat musik itu tidak baik? Apakah kalau gereja yang sudah besar, yang sudah mumpuni, ada paduan suara sudah baik, sementara gereja yang di kampung-kampung tidak ada paduan suara tidak baik? Sering sekali kehidupan orang percaya atau kehidupan bergereja diukur dari sebaik mana mereka melakukan liturgi-liturgi di dalam peribadahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop kita pada saat ini, di mana Yesaya mengingatkan orang atau umat Allah yang baru keluar itu supaya mereka melakukan peribadahan yang baik. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan yang baru keluar dari Babel itu diingatkan supaya mereka melakukan peribadahan yang benar, peribadahan yang sejati, peribadahan yang benar-benar diinginkan oleh Tuhan. Kalau kita membaca dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, di sana dijelaskan bagaimana peribadahan-peribadahan yang mereka lakukan. Tetapi dalam ayat yang keenam, Tuhan bertanya kepada mereka, apakah peribadahan mereka atau sistem berpuasa yang mereka lakukan itu sudah berkenan? Jawaban Tuhan, tidak. Ternyata peribadahan yang diinginkan oleh Tuhan dari umat Tuhan itu bukan persoalan seremonialnya semata, bukan persoalan soal bagaimana tata peribadahannya, tetapi bagaimana peribadahan itu atau hidup mereka harus benar-benar menghidupi ibadah itu sendiri, atau menjadikan, mempersembahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Karena fakta, realita yang terjadi pada saat itu, di mana umat Tuhan itu mereka beribadah, tapi di satu sisi mereka enggak menghidupi ibadahnya. Mereka menindas, mereka menyiksa, mereka menyombongkan diri. Jadi seremonial peribadahan itu tidak bermanfaat bagi kehidupan mereka. Maka inilah yang Tuhan kecam. Yang diinginkan oleh Tuhan apa di dalam peribadahan mereka? Yang diinginkan oleh Tuhan yaitu bagaimana mereka supaya tidak lagi mengenakan kuk bagi sesama. Bagaimana mereka supaya menyerahkan atau membantu orang-orang yang lapar. Bagaimana mereka supaya menghidupkan terang bagi sekitarnya. Dan bagaimana mereka memuaskan hati orang-orang yang tertindas. Yang kalau disimpulkan yang Tuhan inginkan daripada mereka, peribadahan itu harus menolong sesama. Peribadahan itu harus membebaskan sesama. Nah, kalau kita lihat juga dalam ayat ke-13 sampai dengan ke-14, Tuhan katakan juga di sana, apabila engkau tidak injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusan pada hari kudusku. Tuhan ingatkan bagaimana mereka tidak mempermainkan peribadahan itu atau tidak mempermainkan aturan-aturan yang Tuhan lakukan itu. Tidak menjadikan peribadahan itu untuk menutupi segala dosa, kebohongan, dan segala kejahatan mereka. Tuhan ingatkan di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita pada saat ini, dikatakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana sekarang di zaman sekarang ini, di kehidupan orang-orang Kristen sekarang ini, bagaimana ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Yang pertama sekali, lewat firman ini kita mau diingatkan. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan, bagaimana engkau melepaskan semua keinginanmu atau keinginan duniamu dan kamu mempersembahkan hidupmu melakukan keinginan Tuhan. Yang pertama, peribadahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang Tuhan inginkan dari orang-orang
percaya pada saat ini, bagaimana engkau melepaskan segala keinginan? Apa keinginanmu sekarang ini? Keinginanmu yaitu melakukan dosa, melakukan yang menyenangkan, memuaskan dirimu semata. Itu harus mampu kau lepaskan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari tanya pribadi pas pribadi, keluarga demi keluarga. Bagaimana keluarga ini pribadi kita, sudahkah kita mampu melepaskan segala keinginan-keinginan dunia kita dan mempersembahkan hidup kita masuk ke dalam keinginan Tuhan. Itulah peribadahan yang Tuhan inginkan. Artinya yang Tuhan inginkan, bagaimana engkau menjadi berkat. Kalau engkau sudah mampu melepaskan segala keinginan-keinginan duniamu dan mempersembahkan hidupmu masuk ke dalam melakukan keinginan Tuhan, maka ibadahmu itu tidak lagi hanya sebatas di gereja. Tidak hanya sebatas lagi hanya berdoa semata. Tidak hanya sebatas di rumahmu. Tetapi peribadahanmu itu menjadi bagian daripada kehidupanmu. Karena engkau sudah melepaskan keinginanmu dan melakukan keinginan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lihat firman ini kita mau diingatkan bagaimana ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Itu bagaimana engkau memikirkan orang lain. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan, yaitu engkau memikirkan orang lain, bukan memikirkan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sering sekali ibadah kita belum demikian. Sering sekali kita datang ke gereja, kita memberikan persembahan. Yang kita pikirkan diri kita. Yang kita pikirkan kepuasan kita. Seakan-akan persembahan kita ini ingin menyokong Tuhan. Padahal dalam kitab Mazmur, jelas di sana Tuhan katakan, yang diinginkan oleh Tuhan bukanlah demikian. Karena semuanya yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Maka peribadahan yang berkenan kepada Tuhan dalam perikop kita dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana hidup kita atau hidup orang-orang yang percaya itu memikirkan orang lain, membantu orang lain. Makanya dikatakan dalam perikop kita ini, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Artinya, kalau engkau menginginkan dalam kehidupanmu sesuai dengan dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Matius, segala sesuatu yang kamu harapkan dilakukan oleh orang lain kepadamu, lakukanlah demikian. Maka yang Tuhan inginkan juga demikian dari kehidupan kita. Maka kalau engkau sudah beribadah kepada Tuhan, sudah mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, engkau mampu memikirkan orang lain di dalam kehidupanmu, bukan memikirkan dirimu sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam firman ini kita mau diingatkan, orang-orang yang percaya, yang sudah beribadah atau yang sudah menjadikan hidupnya sebagai ibadah sesuai dengan kehendak Tuhan, dia mampu memulihkan hubungan dengan Tuhan dan sesama. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah hubungan kita dengan Tuhan sudah baik-baik saja? Atau hubungan kita dengan sesama sudah baik-baik saja? Sering sekali banyak orang hubungannya dengan sesama baik, tetapi dia malas ke gereja. Berarti ada hubungan yang salah di sana. Ada juga orang rajin ke gereja, tetapi dia tidak baik kepada sesama. Berarti itu juga salah. Nah, peribadahan yang diinginkan oleh Tuhan dalam perikop kita pada saat ini, engkau memulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Engkau memulihkan hubunganmu dengan sesamamu. Engkau menjadikan pemulihan itu di dalam kehidupanmu. Itulah ibadah yang diinginkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lihat firman ini kita mau diingatkan pribadi. Hidup orang-orang percaya sesungguhnya hidup yang beribadah kepada Tuhan. Hidup orang-orang percaya sesungguhnya hidup menjadi berkat di hadapan Tuhan dan berkat bagi sesamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sabda Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami supaya melakukan hidup kami menjadi peribadahan yang berkenan kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kami, meninggalkan segala keinginan dunia, dan masuk melakukan keinginan-keinginan Tuhan, sehingga kami menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati.